Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai utang negara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Keuangan. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai pengertian utang negara. Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu jenis utang negara. Yang pertama, utang negara domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas resiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Ketika dalam kondisi krisis ekonomi, beberapa negara bisa meningkatkan pajak atau mencetak uang yang lebih banyak agar bisa membayar kembali pinjamannya, walaupun pilihan terakhir tersebut memiliki resiko meningkatkan inflasi. Yang kedua, utang negara internasional. Utang negara internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Krisis utang bisa saja timbul pada suatu negara dengan kondisi ekonomi yang lemah dan sudah tidak mampu lagi membayar utang luar negerinya. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu mengumpulkan pajak yang tepat. Biasanya, hal tersebut terjadi dalam beberapa periode pertumbuhan ekonomi yang terlampau lemah, yang mana keuntungan bisnis dan pendapatan masyarakat menjadi menurun tajam. Selanjutnya, klasifikasi utang negara menurut Supermoko dalam Batubara dan Saskara tahun 2015. Utang negara dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, reproductive debt serta deadweight debt. Reproductive debt merupakan utang yang dijaminkan pada kekayaan negara pengutang dengan nilai dasar yang sama besarnya. Sedangkan deadweight debt merupakan utang tanpa jaminan kekayaan dari negara pengutang. Yang kedua, pinjaman secara sukarela serta pinjaman paksa. Yang ketiga, pinjaman dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Menurut Boboye dan Ojo tahun 2012, reproductive debt ialah hutang yang diimbangi dengan aset untuk melakukan produksi, seperti halnya hutang yang digunakan untuk membangun instalasi listrik yang dapat menunjang produksi masyarakat. Sedangkan contoh dari deadweight debt ialah hutang yang digunakan untuk membiayai cicilan pokok utang beserta bunganya dan juga biaya untuk perang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan utang negara. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintahan ekonomi negara. Tapi tetap saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan utang pemerintah. Yang pertama, kelebihan utang negara, yaitu utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Beberapa negara banyak yang menutup defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Pemerintah bisa memanfaatkan utang untuk bisa mendanai berbagai proyek pembangunan di dalam negaranya.
Beberapa pembangunan infrastruktur dan pendidikan dinilai turut berkontribusi atau peningkatan kapasitas produktif perekonomian negara. Yang kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Untuk bisa melakukannya, maka bank sentral bisa memanfaatkan surat utang untuk bisa melakukan operasi moneternya tersebut. Saat pemerintah ingin memoderasi perkembangan finansial dan inflasi di dalam negaranya, maka bank sentral akan menjual surat utang negara ke pasar. Sebaliknya, bank sentral akan membeli surat utang pemerintah di pasar saat negara ingin mendorong perkembangan ekonominya. Yang ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Biasanya, surat utang pemerintah bisa menjadi suatu benchmark sendiri bagi surat utang koperasi. Akibatnya, perkembangan surat utang negara akan memungkinkan pasar obligasi korporasi untuk turut berkembang. Namun, beberapa pengkritik menilai bahwa utang negara mempunyai banyak kekurangan. Yang pertama yaitu, utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Penerbitan utang yang besar diartikan sebagai besarnya pasokan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya akses pasokan sehingga pasar tidak mampu menyerap surat utang pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan pihak pemerintah akan menawarkan suku bunga yang tinggi untuk memancing para investor dan menarik permintaan mereka. Namun, suku bunga yang tinggi juga bisa menghambat investasi swasta karena biaya modal mereka tentunya akan menjadi lebih mahal. Adanya penurunan investasi pada perusahaan swasta akan meredam perkembangan ekonomi secara lebih besar daripada yang bisa distimulasi dari pengeluaran negara. Kekurangan yang kedua yaitu berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Devaluasi adalah upaya menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan, hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Yang ketiga, utang sangat rentan terhadap pelarian modal. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulan. Mereka mampu menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan dananya. Arus modal keluar asing ini bisa melahirkan tekanan atas nilai tukar. Adanya tekanan atas nilai tukar yang semakin besar tersebut akan melahirkan defisit perdagangan nasional. Selanjutnya, kondisi utang Indonesia. Komposisi utama pemerintah pusat mayoritas berupa utang dalam bentuk surat berharga negara domestik yang hingga akhir Februari 2021 mencapai 66,59% dari total komposisi utang. Sementara itu, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang rupiah yaitu mencapai 66,78%. Secara rinci, total utang pemerintah terdiri dari SBN yaitu sebesar 5.498,63 triliun dan pinjaman sebesar 862,38 triliun rupiah. Dengan demikian, porsi SBN mencapai 86,44% dan pinjaman mencapai 13,56% terhadap total utang pemerintah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.